sayang. Maka dari itu perkenalkan, nama saya Yuliawardari dan rekan saya. Siapa dia? Kami selaku Master of Ceremony akan memandu jalannya talk show kali ini yang bertemakan warna-warni Ramadan. Baik, saya tentunya sudah mempunyai beberapa narasumber yang sudah saya datangkan. Kita sambut dan berikan tepuk tangan yang meriah untuk narasumber pertama, yaitu seorang musafir cinta yang berkelana ke sana kemari membawa alamat jeng-jeng. Membawa alamat seperti Adam dan Hawa, karena ujian pertama Nabi Adam diturunkannya ke dunia yaitu adalah kerinduan. Kita sambut saja Utari Nur Fajrin, berikan tepuk tangan. Narasumber pertama sudah ada, kita datangkan lagi narasumber kedua, yaitu Putri Malu yang malu-maluin. Siapakah dia? Kita sambut, atau kita beri julukan Asri Maulina. Tepuk tangan. Oke, lanjut selanjutnya. Pemateri ketiga ada si ganteng kalem. Ya, seorang ustadz yang amnesia. Bulan Ramadan menjadi waktu yang terbaik untuk memperbanyak pahala dan menghilangkan dosa. Ini alasan kenapa semua umat Muslim di seluruh negeri berbondong-bondong memperbanyak amal ibadahnya di bulan suci Ramadan. Nah, oleh karena itu, Teut, apa sih yang bisa kita lakukan nih di bulan suci Ramadan? Baik, gini ya Tedul. Oke. Yang pertama, yang paling penting adalah sudah jelas ya, meningkatkan kualitas ibadah. Yang mana sebelumnya di bulan-bulan sebelumnya kita tidak pernah melakukan ibadah sunnah. Yang bisa kita sebut adalah sholat sunnah tarawih, sholat sunnah witir, dan yang lainnya. Yang lainnya seperti tahajud, mungkin di sini saya yakin ya juga. Alhamdulillah tidak pernah ahli tahajud ini. Nah, yang kedua adalah memperbanyak tadarus Al-Quran, dan yang ketiga memperbanyak berdoa, karena di dalam sebuah hadis disebutkan salah sudah batin mustajabatin, da'watu sha'im, wa da'watul musafir, wa da'watul madlum. Ada 3 macam doa yang mesti bakal dimustajab sama Allah. Yang pertama adalah doa orang berpuasa, yang kedua adalah doa orang yang musafir, yang ketiga adalah doa orang yang tidak biaya. Apa sih, ada contoh-contohnya teman? Contoh-contohnya seperti ya, kita di sini di bulan suci Ramadan ini pasti banyak sekali keajaibannya, yang mana pintu surga itu dibukakan dan pintu neraka itu ditutup. Maka perbanyaklah berdoa, berzikir, bertadarus di siang malam, di siang hari. Teut pernah berdoa? Berdoa apa? Meminta jodoh, Pak Asep? Amin. Oke. Keutamaan sunnah dulu, apa sih? Adakah hal-hal yang dapat merugikan kita selama bulan suci Ramadan ini? Banyak sekali. Di antaranya orang yang melakukan hal yang tidak bermanfaat. Seperti apa itu? Seperti maaf ya, di sini mungkin ada orang yang sedang berpacaran, punya pacar, terus untuk jomblo, nah diusahakan bulan suci Ramadan ini dijauhi dulu ya pacarannya, ketemu itunya boyfriendnya, jauhi guys. Kenapa tidak selamanya? Putuskan. Kenapa tidak selamanya? Kan dosa. Makanya bulan Ramadan putus Ya kan,
Gus bulan biasa Kita hanya mengingatkan sebatas nah apa dukung ya baik salah guys ini hati-hati saya tadali loh. kita hanya mengingatkan apa sih yang akan merugikan di bulan Ramadan ini, diantaranya itu orang yang berpacaran, seperti mengisi air di dalam ember. Kita mengisi pahala dengan berpuasa, berzikir, ember bocor ya. Nah itu kan airnya pasti mengalir ya, seperti halnya pahala kita mereka yang berpacaran. Apalagi yang ketemuan boleh Islami jadi itu ya yang merugikan yaitu pertama itu orang yang berpacaran yang kedua yang sering tidur, maksud tidur itu kan bukannya beribadah yang sejam 2 jam. oke. Terus yang tidur seperti apa yang saya buat maksud Yang dari subuh sampai duhur kayaknya ada kan? atau dari subuh ke subuh lagi bisa Itu hukumnya sudah makruh gitu, jadi hilanglah sebagian pahala kita. jadi kita tidak boleh tidur berlarut-larut ya. Yang paling penting adalah kita harus melakukan hal-hal yang bermanfaat, seperti di dalam hadis arba'in dijelaskan, min husnil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Merupakan tanda baiknya seseorang ialah ia yang meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Contohnya seperti ngurus batu ya teh. Ikut campur Ikut campur dalam urusan batu. bukan ikut cendol Di dalam Islam dijelaskan bahwa ikut campur dalam urusan orang lain juga ada loh hukumnya. Yang ada 5 nih ya. Yang pertama adalah wajib, mustahab, mubah, makruh, dan muharram. Yang wajib itu seperti hal amar ma'ruf nahi munkar, itu kan tentang agama ya, yang wajib harus kita ikut campuri. Yang kedua adalah mustahab. Mustahab itu yang dianjurkan, seperti halnya ibu dosen yang menegur mahasiswanya yang berbuat salah, itu adalah salah satu ikut campur dalam urusan orang lain, sifatnya mustahab, dianjurkan dan akan mendapat pahala. diperbolehkan Dan yang ketiga adalah mubah. Mubah itu diperbolehkan namun tidak mendapat pahala, tapi tidak mendapat dosa juga. jadi masih aman Aman. di zona aman. Oke. Seperti Teh Yuli dan Teh Nelis berteman yang lama ya, sahib. Nah, Teh Yuli itu ikut campur gitu, kayak nanya-nanya, Teh Nol nanti kalau udah lulus kuliah mau jadi apa gitu, mau kerja kah atau mau langsung nikah gitu kan, itu mah ikut campurnya Ya, boleh kan? boleh. Yang keempat adalah makruh. Yang keempat adalah makruh, yang dimana ini bersifat lebih ke orang yang dapat tersinggung. Contoh, orang yang umurnya sudah tua gitu, dia ingin menikah contohnya, tapi belum dikasih jodoh sama Allah, terus sama kita ditanya-tanya kapan nikah gitu, kapan nyebar undangannya, itu kan termasuk menyakiti hati perasaannya ya. Jika dia tersinggung maka itu menjadi makruh. Makruh, tidak boleh. Tapi jika tidak tersinggung berarti Aman aman. saja. Oke. Ya. Yang terakhir adalah haram. Gimana teh Yul yang haram? Bisa dijelaskan? Seperti halnya tetangga yang julid, tidak Kayak saya nulis nulis gitu ya. Kayak teh nulis punya prestasi gitu. Teh Rizky punya prestasi yaitu siswa terbaik. Tapi saya tersinggung dan saya memilih untuk menjadi ketua kelompok terbaik gitu. Jadi itu nanti beraksi kayak contohnya beja kabantu gitu, mau dari skema itu, mau dios dari skema itu, mau diomong. Jadi gibah. Jadi membicarakan keburukan padahal itu adalah suatu kebohongan. Iya. Karena kita itu merasa iri kan. Iya. Oke. Itu sifatnya haram ya. Nah, itu seputar pembahasan apa saja sih yang bisa kita lakukan di bulan suci Ramadan.
ke narasumber kedua, yaitu Teh Asri atau si Putri Malu akan membawakan pembahasan atau sedikit mengupas tentang sahur. Ngomong-ngomong sahur nih, apakah Teh Asri sudah sahur? Tidak. Oh, kenapa? Ini sangat menarik, dia membawa pembahasan tentang sahur tapi dia tidak melaksanakannya. Jadi bagaimana jawaban Teh Asri? Karena lagi halangan. Oh, lagi halangan. Lagi halangan jadi enggak sahur. Oke. Jadi kenapa sih kita dianjurkan atau diharuskan untuk mengikuti sahur Teh Asri? Pengetahuan saya ya, sahur itu pembeda antara puasanya orang Islam sama puasanya ahli kitab. Oh, pembeda. Terus sahur juga memberi kita kekuatan biar tahan lapar sama haus, Kayak ngecas gitu ya. Kekuatan energi. biar tidak lemah lemas. Tidak air. Tidak ya. Meskipun hukum sahur itu sunat, tapi tetap dianjurkan orang yang berpuasa itu sahur, karena selain sahur untuk mengenyangkan perut, sahur juga ibadah yang yang di dalamnya terdapat banyak berkah. Karena di sahur ada keutamaannya kan. Di antaranya itu keberkahan sahur, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang dikatakan Anas bin Malik, yaitu tasaharu pain nabi sahuri barokah, yang artinya makan sahurlah kalian karena sesungguhnya dalam sahur itu terdapat berkah. Yang kedua, salah satu waktu mustajab untuk berdoa di bulan Ramadan itu waktu subuh. Jadi kita tuh bisa memohonkan segala hajat kita pada waktu itu. Makanya waktu sahur itu dianjurkan itu lebih banyak beristighfar. Dan selanjutnya itu malaikat bersolawat untuk orang yang sahur. Malaikat bersolawat untuk orang yang sahur. Seperti dalam salah satu hadis Nabi dijelaskan bahwa sahur sepenuhnya mengandung berkah. Maka itu jangan kalian meninggalkannya meskipun kalian hanya meminum seteguk air, karena Allah dan malaikat bersolawat untuk orang yang Meskipun seteguk air tapi kita sudah melaksanakan sahur. Oke, pertanyaan selanjutnya nih. Saya kan Gen Z nih ya, paling Gen Z. Saya itu generasi Z yang malas bangun sahur nih teh. Apalagi sahur itu kan jam-jam yang rawan ya untuk kita yang sedang bermimpi meluk sedia padahal meluk guling nih ya. Tapi saya suka malas gitu bangun sahur, suka malas, suka ngantuk juga, dan kadang saya emang nggak merasa lapar. Ada nggak tips and trick untuk kita bangun sahur nih? Kalau pengalaman pribadi, biasanya kalau buka puasa itu udah makan yang berlebihan. Kalau kan biasanya kalau makan berlebihan kenyang jadi nyenyak gitu, susah banget. Yang berlebihan di Islam juga dilarang, apalagi berlebihan dicintai si dia ya teh. Oh iya, terus kalau bisa tidurnya tuh lebih awal. Terus pasang alarm juga. Saya juga suka pasang alarm mini peri. Jadi saya sekarang nggak bisa bangun karena saya pasang alarm mini peri. Kalau masih belum bisa, mungkin bisa kalau yang punya ayam ya minta telepon, nemenin. Makanya Tidak hanya menghimbau. tapi ada gunanya ya. Kan sebagai pacaran hanya sebagai alarm gitu. Oke, untuk narasumber yang ketiga nih, Agis. Setelah pesan-pesan berikut ini ya gitu lah. Dulu nih ada iklan di jam-jam berikutnya kita kembali lagi. Talk to me.